Bab 321. Sedih? Ya. Pak Ardi mengusap pucuk kepala Umi Aminah. Umi Aminah tersenyum samar. Kemudian mengangguk pelan. Setelah sampai kampung halaman nanti, aku jamin gak akan merasa sedih lagi. Gak akan merasa kesepian juga. Meski sesekali rindu untuk keluarga pasti ada. Tapi gak masalah karena sekarang ada ponsel. Kalau sekiranya rindu sudah tak tertahankan, bisa langsung berkunjung, lanjut Pak Ardi di sela-sela menyetir. Iya, Mas. Umi Aminah menyahut singkat. Selama perjalanan, keduanya terus mengobrol ringan. Sesekali beristirahat untuk turun sejenak dari mobil. Menikmati makanan pinggir jalan lalu melanjutkan perjalanan. Semakin lama, Umi Aminah semakin betah memperhatikan sekitar. Di mana sawah-sawah membentang mulai dilewati dirinya. Hijaunya pepohonan yang berjejer di sepanjang jalan membuat pemandangan terlihat asri. Sudah dekatkah, Mas? Tanya Umi Aminah mengingat perjalanan mereka sudah cukup lama. Sudah. Gak nyampe 1 jam lagi kita akan sampai, jawab Pak Ardi. Umi Aminah mengangguk antusias lalu kembali memusatkan pandangannya pada setiap tempat yang dilalui. Selain melihat sawah dan pepohonan, ia juga mulai melihat rumah-rumah zaman dahulu di mana masih menggunakan kayu dan bambu. Hingga tak terasa, mobil Pak Ardi berbelok pada sebuah rumah yang cukup bagus untuk ukuran kampung. Alhamdulillah, sampai. Kata Pak Ardi sembari mematikan mesin mobil. Ayo turun, lanjut Pak Ardi. Umi Aminah mengangguk. Ia lalu menuruni mobil dengan uluran tangan sang suami. Selamat datang di istana sederhana kita, lanjut Pak Ardi. Umi Aminah menatap bangunan di hadapannya. Memang tak semegah kediaman Adiputra. Hanya saja terlihat nyaman dan asri. Di sekeliling mereka pun tak berjejer rumah seperti halnya di kota. Ayo, masuk, Umi. Mulai sekarang, inilah tempat tinggal kita, kata Pak Ardi sembari memutar anak kunci kemudian membukanya. Umi Aminah pun masuk dengan penuh senyuman. HVWA sejuk langsung terasa padahal tak ada AC yang menyala. Ia mulai mengelilingi rumah dan melihat ruangannya satu persatu. Hingga matanya tertuju pada pintu belakang. Begitu pintu itu dibuka, sawah membentang langsung terlihat. Suara air yang mengalir dari parit kecil juga terdengar. Umi Aminah tersenyum merekah. Pemandangan indah nan asri itu akan ia nikmati setiap harinya. Mimpinya untuk menghabiskan masa tua di pedesaan akhirnya terwujud juga lewat jalan pernikahannya dengan Pak Ardi. Ini tempat tinggal kita mulai sekarang. Hanya berdua. Semoga Ami suka, tutur Pak Ardi sembari memeluk sang istri dari belakang. 45. Ami, nama pendek dari Aminah menjadi nama panggilan spesial dari Pak Ardi untuk Umi Aminah. Sengaja ia memilih panggilan itu agar tak ada yang menyamai dan hanya dikhususkan untuk dirinya. Sejak kepindahan ke kampung, keseharian Umi Aminah lebih berwarna. Setiap pagi, saat suasana masih sedikit gelap, Umi Aminah sudah membuka semua jendela di rumahnya. Membiarkan udara pagi alami memasuki seluruh ruangan dengan semilir angin yang sejuk. Suara ayam berkokok dan kicauan burung seringkali menyambut paginya hingga membuat senyum Umi Aminah mereka indah. Tak jarang, Umi Aminah pun membuka pintu belakang lebar-lebar agar bisa melihat langsung indahnya matahari pagi yang baru muncul di sela-selanya memasak mempersiapkan sarapan. Pagi-pagi sudah senyum-senyum sendiri. Pak Ardi yang masih mengenakan baju koko dengan bawahan sarung itu menyapa sang istri. Mas, kok baru pulang? Tanya Umi Aminah. Iya, maaf, iya. Tadi Pak RT ngajak ngobrol dulu sebentar. Biasalah bapak-bapak. Sekalian ada yang dimusyawarahkan terkait acara kurban untuk Idul Adha nanti, ungkap Pak Ardi. Di kampung,
Pak Ardi memang terbiasa melaksanakan salat berjamaah di masjid. Apalagi jarak rumahnya ke masjid lumayan dekat, hanya sekitar 200 meter saja. Umi Aminah pun seringkali ikut saat melaksanakan salat maghrib atau isya. Mencoba berbaur dengan warga sekitar agar cepat akrab. "Mas mau ikut berkurban?" tanya Umi Aminah. "Insya Allah. Mas sudah pesan 1 ekor sapi, nanti didata lagi sama Pak RT biar bisa segera dipersiapkan untuk pengurusannya," jawab Pak Ardi. Alhamdulillah. Umi Aminah tersenyum bangga. Suaminya itu sudah paham apa yang wajib dan tidak untuk orang-orang seperti mereka yang diberi kemampuan secara finansial. Tak perlu lagi repot-repot untuk diingatkan. "Ami mau masak apa?" tanya Pak Ardi mengubah topik obrolan. Cuaca di luar pun sudah semakin remang-remang dan hampir terang. Menandakan tak lama lagi mereka akan menikmati sarapan bersama sebelum Pak Ardi berangkat menuju toko pupuk yang tak terlalu jauh dari rumahnya. Apa ya? Kemarin Kang sayurnya gak jualan, jadi gak ada apa-apa di kulkas." Umi Aminah nampak kebingungan. Setiap hari, Umi Aminah memang mengandalkan belanja dari tukang sayur yang berkeliling kampung. Maklum, jarak pasar lumayan jauh dari sana. Warung-warung yang ada di sana pun jarang yang menyetok sayuran. Kayaknya bayam di belakang rumah sudah pada tumbuh pucuknya. Bisa kayaknya dipetik. Sama daun katuk juga, tutur Pak Ardi. "Oh, iya, Mas. Biar Ami petik. Enak kayaknya dibikin sayur bening. Ditambah sama goreng tempe juga telur dadar. Kebetulan masih ada stok tempe sama telur," timpal Umi Aminah. "Ayo, Mas temenin. Sambil cari cabai rawit merah buat sambal. Berasa ada yang kurang kalau gak ada sambal." 46. Ajak Pak Ardi. "Tapi jangan pedas-pedas. Ingat umur," tutur Umi Aminah. "Yang pedas-pedas itu gak terlalu bahaya, justru yang manis-manis yang bahaya. Mana Mas tiap hari mandangin yang manis mulu. Apa gak bikin diabetes tuh?" kelakar Pak Ardi menggoda sang istri. "Ish, udah tua, jangan menggombal mulu. Malu kalau kedengaran orang," timpal Umi Aminah dengan senyum tertahan. Tak anak muda tak orang dewasa, jika dipuji seperti itu pasti merasakan perasaan yang sama. Bahagia tapi juga malu-malu. Jatuh cinta itu gak mengenal tua ataupun muda. Sama saja, balas Pak Ardi. Senyum Umi Aminah semakin merebak. Keduanya sedang sama-sama memetik hasil kebun yang ditanam sendiri di belakang rumah. Lahan kosong yang tak terlalu luas itu ditanami dengan berbagai macam sayuran seperti bayam, katuk, kecipir, terong, cabai, tomat, juga jahe dan kunyit. "Pagi Umi, Pak Ardi." Beberapa orang yang lewat jalan kecil setapak di belakang rumah menyapa keduanya. Mereka adalah orang-orang yang hendak pergi ke sawah. "Pagi, Ce. Mau pada ke sawah ya?" tanya Umi Aminah ramah. "Iya, Umi. Punten," timpal ibu-ibu yang menggunakan dudukui di kepalanya itu. "Mangga. Gak mampir dulu, Ce?" balas Umi Aminah. "Mau langsung ke sawah, Umi. Keburu panas." "Mari," timpal ibu-ibu yang menggendong barang bawaannya dengan kain jarik lusuh tersebut. "Oh, iya. Silakan." Umi Aminah mengangguk sopan. Meski belum terlalu lama tinggal di sana, tapi orang-orang di sekitarnya sudah mengenal Umi Aminah. Selain karena Umi Aminah istri dari Pak Ardi yang lumayan disegani, juga karena sikap Umi Aminah yang ramah dan mudah berbaur. Tak jarang, saat ada acara-acara yang dilakukan di kampung itu, Umi Aminah seringkali ikut andil di dalamnya. Seperti halnya acara pengajian mingguan atau bulanan.
Atau juga saat ada acara yang diselenggarakan oleh para tetangga seperti tahlilan juga syukuran kecil-kecilan. Bayamnya dapat lumayan banyak, Mas. Ami langsung masak ya, kata Umi Aminah dengan keranjang bambu yang ditentengnya. Iya. Kalau gitu Mas bersih-bersih di halaman depan. Semalam anginnya lumayan kencang jadi banyak daun kering, timpal Pak Ardi. Umi Aminah mengangguk sambil tersenyum. Lah merasa bahagia karena suaminya itu bukan tipe suami yang membebankan seluruh pekerjaan rumah pada istri. Pak Ardi akan ikut membantu apapun yang bisa dikerjakannya. Bukan hanya duduk di teras sambil menikmati kopi hitam. Pak Ardi bahkan pernah menawari Umi Aminah untuk mengambil asisten rumah tangga. Tapi Umi Aminah menolak dengan alasan dirinya pun tak memiliki kegiatan di rumah. Mas, kemarin ada Ibu Haji ke sini, kata Umi Aminah saat ia dan Pak Ardi menikmati sarapan. Di depan. 47. Keduanya, ada semangkuk besar sayur bayam, sepiring goreng tempe dan telur dadar. Juga sambal mentah di dalam cobek kecil. Menu makanan yang sangat sederhana tapi terasa nikmat. Pak Ardi bahkan sudah mengambil nasi untuk kedua kalinya. Oh, ya. Ada apa? Pak Ardi yang baru selesai menyeruput kuah sayur bening bertanya penasaran. Bu Haji mau minta tolong. Katanya di madrasah kekurangan guru ngaji untuk mengajari anak-anak. Beliau meminta Ami untuk ikut mengajar, ungkap Umi Aminah. Terus Ami bilang apa? Pak Ardi kembali bertanya. Ami bilang mau diskusikan dulu sama Mas, jawab Umi Aminah. Menurut Mas gimana? Kalau Mas keberatan, Ami gak akan ambil. Pak Ardi meletakkan sendok lalu menatap Umi Aminah sambil tersenyum. Mas serahkan semuanya sama Ami. Kalau Ami mau, gak apa-apa terima saja. Apalagi ngajar ngaji paling cuma 1 jam doang. Gak akan menyita banyak waktu Ami. Anggap saja simpanan amal jariah untuk di akhirat kelak. Jika Umi mendapatkan pahala amal jariah itu, insya Allah Mas juga akan kecipratan pahalanya karena sudah memberi izin pada Ami, timpal Pak Ardi bijak. Apalagi selama ini kan Ami senang sekali sama anak-anak. Dengan seperti itu kan Ami jadi tidak jenuh karena terus-terusan berada di rumah, lanjut Pak Ardi. Umi Aminah tersenyum haru. Ia sungguh bahagia karena memiliki suami yang tak membatasi gerak langkahnya. Ambil saja. Apapun itu jika demi kebaikan, Mas pasti dukung, sambung Pak Ardi lagi menegaskan dukungannya. Umi Aminah tersenyum merekah. Makasih banyak ya, Mas. Nanti Ami bilang sama Bu Haji. Ami janji, meskipun Ami sudah mulai ikut ngajar ngaji nanti, Ami gak akan mengabaikan kewajiban Ami sebagai seorang istri. Kalau itu Mas gak pernah ragu, balas Pak Ardi. Perbincangan sepasang suami istri itu tak berlanjut karena ponsel Umi Aminah keburu bersuara. Ami angkat telepon dulu ya. Kata Umi Aminah meminta izin. Setelah melihat anggukan kepala Pak Ardi barulah Umi Aminah mengambil ponselnya. Raya, lanjut Umi Aminah melapor setelah melihat layar ponsel dengan mata berbinar. Ia pun bergegas mengangkat panggilan video dari menantunya tersebut. Assalamualaikum, Umi. Suara nyaring Raya langsung terdengar begitu panggilan tersambung. Wajah cantik menantunya itu pun langsung terlihat di layar ponsel. Waalaikum, Rai, balas Umi Aminah. Gimana kabarmu dan Raihan? Lanjut Umi Aminah. Alhamdulillah baik, Umi. Umi sama Papa Ardi gimana kabarnya? Raya balik bertanya. Alhamdulillah baik juga. Ini Umi sama Papa baru beres sarapan. Kalian sudah sarapan belum? Timpal Umi Aminah. Kali ini, dia duduk bersebelahan dengan Pak Ardi agar keduanya terlihat di layar ponsel. 48. Raya juga baru mau sarapan, Umi.
Ini lagi nungguin Kak Ray. Masih siap-siap soalnya, jawab Raya. Nah itu dia, panjang umur suamiku, lanjut Raya sembari mengubah kamera menjadi menghadap Raihan. Umi, lirik Raya pelan pada sang suami. Assalamualaikum, Umi. Raihan melambaikan tangan seiring badannya yang didaratkan di kursi makan. Waalaikumsalam, Ray. Sudah rapi anak Umi. Mau berangkat kerja ya? Tanya Umi Aminah dengan binar kerinduan di kedua matanya. Iya, Umi. Raihan menyahut singkat. Sementara Raya sedang mengisi piring sang suami dengan nasi dan lauk yang tersedia. Jaga kesehatan. Jangan terlalu kelelahan. Istrimu juga, kata Umi Aminah perhatian. Insya Allah, Umi. Tapi kayaknya akhir-akhir ini jadwal Ray akan makin padat. Soalnya besok Davin mau baby moon sama Mbak Ayu. Samna Syafia juga. Jadi mau gak mau, untuk sementara, Ray harus bisa handle pekerjaan Davin. Ray sama Raya juga akan nginap di rumah kakek selama Davin pergi, ungkap Raihan. Iya, Davin kemarin sudah kasih tahu. Umi sama Papa hanya bisa mendoakan semoga perjalanan Davin dan Ayu lancar. Mereka bisa menikmati kebersamaan mereka sebelum adik Syafia launching, timpal Umi Aminah. Buat kamu sama Raya, sehat-sehat juga ya. Jaga kakek selama gak ada Davin, lanjut Umi Aminah. Siap, Umi, balas Raihan. Kalau gitu, Ray sarapan dulu ya, Umi. Takut telat datang ke kantor. Apalagi pagi ini ada meeting dulu sebelum Davin pergi. Iya, Ray. Umi juga mau antar Papa ke depan. Sudah mau berangkat soalnya. Salam untuk semua ya, kakek, Davin, Ayu, Ricky, sama Riri. Assalamualaikum, balas Umi Aminah. Lah segera menyelesaikan panggilan dan menyusul Pak Ardi menuju kamar. Sudah siap, Mas? Umi Aminah mendekati Pak Ardi yang sedang menyisir rambutnya. Sudah. Ini tinggal berangkat, jawab Pak Ardi. Lelaki parubaya itu hanya mengenakan baju kemeja lengan panjang yang tangannya digulung sedikit. Dipadukan dengan celana panjang denim yang sedikit longgar. Tak formal seperti halnya bekerja di kantor. Ami antar ke depan. Umi Aminah mengaitkan tangannya ke lengan Pak Ardi lalu keduanya berjalan menuju teras. Mas mau dimasakin apa buat makan siang? Nanti Ami belanja kalau ada tukang sayur lewat, tawar Umi Aminah. Apa saja? Apapun yang Ami masak, Mas pasti suka, timpal Pak Ardi. Umi Aminah mengulum senyum. Baiklah. Hati-hati, ya. Ia segera mengulurkan tangannya pada Pak Ardi lalu mencium punggung tangan suaminya itu Taksim. Ami juga hati-hati di rumah, balas Pak Ardi. Sebuah kecupan mesra mendarat di kening sang istri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Umi Aminah mengantar kepergian Pak Ardi dengan penuh senyuman, motor matic yang digunakan Pak Ardi pun melaju meninggalkan halaman rumah tersebut. Pak Ardi memang lebih senang menggunakan motor untuk perjalanan dekatnya. Apalagi di toko, sudah ada 49 mobil bak yang biasa digunakan untuk berbelanja stok ataupun mengantar barang ke pelanggan. Setelah keberangkatan Pak Ardi, biasanya Umi Aminah memiliki waktu luang di rumah. Waktu itu ia gunakan untuk mencuci piring bekas sarapan dan membersihkan rumah. Ia juga memiliki waktu untuk bersantai sejenak sebelum kembali menyiapkan makan siang untuk sang suami yang biasanya pulang ke rumah untuk beristirahat. Hampir setiap hari, seperti itulah kegiatan Umi Aminah semenjak menjadi seorang istri. Aktivitas yang sama dengan para istri lainnya yang terkadang terasa monoton dan membosankan. Namun, Umi Aminah justru merasa bahagia dengan kesehariannya itu. Bahagia dengan suasana baru juga lingkungan barunya.
Menjelang sore, Davin yang sudah berjanji untuk mengantar Ayu memeriksakan diri ke dokter kandungan sebelum keberangkatan mereka besok, baru saja sampai di rumah. "Sudah siap, sayang?" tanya Davin saat memasuki kamar. "Sudah, Mas. Tinggal pasang peniti doang," timpal Ayu yang sedang mengenakan jilbab. Perut wanita berusia kurang dari seperempat abad itu terlihat sudah lebih menonjol dan terlihat lebih bulat. Tentu karena usia kehamilannya sudah memasuki bulan ke-6. "Oke, aku tunggu di depan ya," balas Davin. Ia kembali keluar dari kamar lalu menghampiri Pak Damar yang sedang menemani Syafia bermain. "Papa, Papa." Dengan sedikit cadel, anak perempuan yang sudah bisa berjalan selangkah demi selangkah itu mencoba menghampiri sang ayah dengan mata berbinar. "Anak cantiknya papa sudah mau lancar ya jalannya. Sebentar lagi pasti lari ini," celoteh Davin sembari memangkus Syafia dan menciumnya gemas. "Siva jalannya sudah lancar malah," kata Pak Damar. "Iya, Kek. Siva kan lahir duluan meski cuma beda 2 bulan doang," timpal Davin. Iya, kakek lupa. Perasaan kakek tuh suka mikirnya kalau Siva sama Syafia ini kembar. Lahirnya barengan cuma beda orang tua doang," tutur Pak Damar diakhiri kekahan pelan. "Bukan kakek doang yang bilang begitu. Banyak juga yang bilang. Mungkin karena Siva dan Syafia sering banget barengan. Hampir setiap hari mereka bermain bareng. Jadi kayak anak kembar," timpal Davin. Pak Damar mengangguk membenarkan. Tatapannya tertuju pada Ayu yang sedang berjalan ke arahnya. Senyum lelaki sepuh tersebut terukir indah melihat calon cicit keduanya yang semakin tumbuh di rahim Ayu. "Pastikan tanyakan pada dokter kalian. Apa saja yang harus dihindari selama liburan untuk ibu hamil. Jangan sampai niat bahagia kalian malah kenapa-kenapa," tutur Pak Damar tegas. Ia tak ingin sesuatu terjadi pada calon cicit keduanya. "Siap, Kek. Davin akan konsultasi semuanya dengan jelas. Jangan khawatir," timpal Davin. Pak Damar mengangguk percaya. "Kek, maaf titip Via ya," kata Ayu. Meski sudah ada babysitter khusus yang mengurus putrinya itu, tapi Syafia lebih lengket pada Pak Damar. Bahkan melebihi pada Davin, ayah kandungnya sendiri, tentu karena anak yang 50. Berusia lebih dari 1 tahun itu lebih sering bersama Pak Damar. "Jangan khawatir, pergilah. Kakek juga ingin puas-puasin dulu main sama Via sebelum besok berpisah," balas Pak Damar. Ayu mengangguk sambil tersenyum. Ia lekas menerima uluran tangan Davin agar berjalan bersama menuju teras. "Hati-hati, sayang," kata Davin di sela-sela langkah keduanya. Davin juga buru-buru membukakan pintu untuk Ayu dan memastikan istrinya itu duduk dengan nyaman. "Kasian kakek. Pasti kangen banget sama Via. Secara besok baru pertama kalinya mereka berjauhan," kata Ayu saat mereka sudah di perjalanan. "Gak apa-apa. Cuma beberapa hari doang ini. Gak nyampe seminggu. Lagian kamu sama Via juga kan butuh liburan, sayang. Secara nanti pasti sibuk dengan anak kedua kita. Susah nyari waktunya. Paling nungguin anak kedua kita agak kegedean dikit," timpal Davin. "Iya, Mas. Judulnya si Baby Moon, tapi udah ada buntut yang ngikut," balas Ayu diakhiri kekahan pelan. "Jago apa dong harusnya. Sister Moon kah?" kelakar Davin dengan tawa renyah. "Liburan aja, titik. Gak ada Moon-Moon segala," timpal Ayu. "Siap Kanjeng Putri," balas Davin membercandai sang istri. "Semoga kamu sama Via bahagia ya dengan liburan ini," lanjut Davin. Masih terbayang di pelupuk matanya, bagaimana repotnya Ayu dulu setelah melahirkan.
Mengurus bayi 24 jam, sering begadang karena harus menyusui dan kurang istirahat. Meski istrinya itu merasa bahagia, tapi tetap saja Davin sering merasa cemas. Dan pemandangan serupa, akan kembali Davin saksikan dalam waktu tak lebih dari 3 bulan ke depan. Oh, iya. Setuju tidak setuju, anak kedua nanti harus dibantu oleh babysitter. Aku gak mau kamu kelelahan dan kurang istirahat seperti dulu. Apalagi anak kita nanti 2 loh, sayang. Kakaknya juga masih butuh perhatian. Kalau gak dibantu babysitter, kasihan Via takutnya kurang kasih sayang, tutur Davin. Baiklah, Mas. Aku nurut saja, jawab Ayu pasrah. Nah gitu dong, cantik. Ini semua kan saking sayangnya aku sama istriku ini, balas Davin gemas. Ia mencubit pelan pipi Ayu yang terlihat lebih gembil seiring kenaikan berat badannya. Diisi dengan obrolan ringan, tak terasa mereka pun akhirnya sampai di parkiran RS. Seperti biasa, Davin dengan sigap membantu Ayu turun dari mobil. Lalu menggenggam tangannya selama berjalan agar memastikan aman. Tak lebih dari 10 menit mereka menunggu karena sudah mendaftar lewat online. Akhirnya keduanya pun memasuki ruang periksa. Sekamar siang, Bu Ayu, Pak Davin. Gimana sehat? Sapa dokter kandungan langganan Ayu sejak kehamilan pertama. Alhamdulillah sehat, Dok, jawab Ayu. Mau periksa sekalian konsul soalnya mau pergi keluar kota beberapa hari, lanjut Ayu. 51. Boleh sekali, dengan senang hati, timpal dokter perempuan tersebut begitu ramah. Ayo, periksa dulu, lanjutnya sembari memberi kode agar Ayu menaiki bed. Ayu menurut. Dia naik ke atas tempat tidur dan terlentang di atasnya. Momen seperti ini selalu menjadi momen paling ditunggu Ayu setiap bulannya. Karena dia bisa mendengar detak jantung buah hatinya dan bisa melihat pertumbuhan buah hatinya tersebut. Semuanya terlihat baik. Pertumbuhannya normal dan tak ada kendala apapun. Mau dibawa keluar kota atau ke luar negeri sekalipun, insya Allah aman-aman saja. Yang terpenting makanan dan istirahatnya tetap dijaga, tutur dokter tersebut. Dok, apa jenis kelam? Bayinya sudah terlihat. Tanya Davin penasaran. Diakui atau tidak, sejujurnya ia berharap anak keduanya ini laki-laki agar keluarga kecilnya semakin lengkap. 52. Kehadiran Syafia dalam kehidupan Davin dan keluarganya, membuat hidup mereka terasa berwarna. Celotehan gadis kecil itu selalu terlihat menggemaskan untuk siapa saja yang melihatnya. Saat Ayu kembali dititipi Ben. Kedua dalam rahimnya, harapan untuk memiliki keturunan laki-laki pun mulai mengisi hati keluarga. Tak ada yang salah, karena itu hanya sebatas harapan juga keinginan. Meski pada akhirnya, tetap takdir Tuhan yang menentukan. Dokter yang baru saja memeriksa kehamilan Ayu tersenyum kecil, ia membantu membenarkan baju atasan Ayu sebelum pasiennya itu menuruni tempat tidur. Ia juga langsung duduk di hadapan Davin dan Ayu yang masih menunggu jawaban. Usia kehamilan 6 bulan memang sudah bisa melihat jenis kelam sang bayi. Sayangnya saat ini, posisi bayi sedang tidak mendukung hingga alat kelam nya tak terlihat. Posisinya terhalang kakinya yang sedang bersilang, ungkap sang dokter. Davin yang sedang sangat penasaran hanya bisa tersenyum samar. Meski ia tetap senang karena kondisi ibu dan calon bayinya baik-baik saja. Tak ada kendala apapun pada kehamilannya. Gak apa-apa, Dok. Mau laki-laki atau perempuan sama saja kok. Lagi pula, saya pikir lebih baik ini tetap dirahasiakan agar jadi kejutan saat melahirkan nanti, timpal Ayu mewakili Davin. Dokter tersebut mengangguk. Jika ingin melakukan perjalanan jauh, jangan lupa untuk stok vitamin dan tetap menjaga kondisi badan agar selalu fit.
Hindari aktivitas berlebihan yang dapat memicu kelelahan, juga pastikan istirahat dengan cukup, beber sang dokter menerangkan. Jangan lupa, peran suami di sini sangat penting untuk selalu menjaga ibu dan calon bayinya, lanjut dokter sembari menatap Davin. Pasti, dok. Itu sudah pasti. Timpal Davin menegaskan. Dokter itu tersenyum lalu menyerahkan secarik kertas. Ini resep vitamin yang bisa ditebus. Semoga perjalanannya menyenangkan dan pulang dengan sehat. Terima kasih, dok. Ayu berdiri lalu menyalami sang dokter. Pun Davin melakukan hal yang sama sebelum keduanya keluar dari ruangan. Sepasang suami istri itu tak langsung pulang. Mereka menebus resep terlebih dahulu barulah kembali ke rumah.